Haji. Waalaikumsalam, Neng. Gimana Pak kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak. Jadi gini Pak, hari ini saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Kegiatan hari ini kebetulan saya ada tugas dari calon guru penggerak Pak berkaitan dengan materi modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, di sini kebetulan yang menjadi sumbernya yaitu Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah di sekolah ini Pak. Gitu. Siap. Ya baik Pak, terima kasih. Langsung saja Pak ya ke pertanyaan yang pertama. Di sini Bapak sebagai kepala sekolah kan sudah banyak ya Pak pengalaman dalam menghadapi siswa atau guru-guru di sini, pasti banyak yang ditemukan masalah ya Pak, atau kasus-kasus berkaitan dengan kedisiplinan anak atau barangkali gitu Pak. Nah di sini menurut Bapak dari sekian banyaknya masalah itu lebih ke arah yang dilema etika atau yang bujukan moral Pak? Untuk penyelesaian permasalahan tergantung permasalahan yang kita hadapi. Ada penyelesaian yang menggunakan pendekatan etika, ada juga yang menggunakan pendekatan lebih cenderung ke moral. Tentu saja setiap pengambilan keputusan harus yang menguntungkan bagi kita dan menyelesaikan masalah juga bagi pihak yang menganggap atau memandang atau menyatakan bahwa itu sebuah permasalahan. Ya, berarti kalau di antara dua itu lebih cenderung yang mana? Tapi lebih banyak kita mengedepankan pada penyelesaian pendekatan yang etika, dilema etika gitu. Karena kalau yang ke moral lebih kecenderungannya nanti pada sisi negatif yang tentu harus mempertanggungjawabkan dari pengambilan keputusan yang moral itu sendiri. Tentu akan berimbas pada Bapak selaku kepala sekolah maupun nanti akan berimbas pula, berdampak pula pada pandangan dari pihak luar apabila pengambilan keputusan tersebut mengarah pada pendekatan moral atau bujukan moral. Kalau tidak berakses pada permasalahan hukum, kalau kemudian berdampak pada permasalahan hukum, misalnya penyelesaian moral, pendekatan moral yang kita kedepankan kemudian dianggap oleh pihak lain itu sebagai gratifikasi begitu kan, akhirnya masuk dari hukum, pimpinan yang tentu akan menjadi korban dari penyelesaian permasalahan tersebut, dan di mata masyarakat tentu akan berdampak negatif pula terhadap nama baik Pak Haji selaku pimpinan di sekolah ini. Ya, berarti lebih ke dilema etika ya Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Pak Bapak sebagai pimpinan menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama pada kasus-kasus kan ada dua kepentingannya Pak. Kalau dalam dilema etika ini ada dua kepentingan di mana keduanya sama-sama benar Pak. Di sisi ini Bapak dilema karena benar, sisi ini pun sama dianggapnya benar. Jadi bagaimana Pak dalam menanggapi seperti itu? Nah, dalam pengambilan penyelesaian keputusan penyelesaian dari etika, dari sisi etika itu sendiri, karena tadi tidak sedikit permasalahan yang justru misal terjadi permasalahan antara satu guru dengan guru yang lain, mengusulkan sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Kemudian kedua
guru yang mengusulkan sebuah program, sebuah kegiatan, dua-duanya bagus, tetapi tentu karena ada kepentingan dari dua orang guru tersebut sehingga misalnya menjadi masalah. Nah, Bapak selaku pembina harus menyelesaikan kedua keinginan, kedua pendapat, kedua gagasan dalam melaksanakan sebuah kegiatan tersebut. Sehingga kita tadi lebih mengedepankan penyelesaian pada mengedepankan etika agar kedua putra buah ini tidak merasa tidak merasa kepentingannya tidak dikabulkan sehingga kedua-duanya jalan. Maka kita harus mempelajari terlebih dahulu ide, gagasan, keinginan yang mereka sampaikan. Kemudian ketika kedua-duanya ada sisi positifnya, kedua-duanya ada negatifnya juga, maka mengapa tidak kedua usulan, pendapat atau gagasan ini dikawinkan, kan? Diambil mana sisi positifnya, kemudian dibicarakan ulang sehingga ketiga pihak, dua pengusul dengan Pak Haji selaku pengambil kebijakan, duduk bersama, membicarakan, menyampaikan sisi positif dan negatifnya, kemudian akhirnya diharapkan ketiga pihak ini bisa menerima. Akhirnya permasalahan bisa selesai. Ketika kedua tadi putra buah yang memiliki ide, memiliki gagasan, memiliki keinginan, mengusulkan dalam sebuah kegiatan, kemudian ternyata bisa kita akomodir kedua-duanya, maka kan berarti kedua-duanya akan merasa dihargai, akan merasa keinginannya, idenya, gagasannya diterima. Enak kan? Iya. Adil gitu Pak. Ya, gitu. Iya. Baik. Kemudian Pak, langkah-langkah yang atau prosedur yang Bapak ambil itu seperti apa selama ini, dijalankannya sebagaimana Pak? Kasus tadi aja misalnya gagasan, keinginan atau program yang diajukan ya harus melalui proposal terlebih dahulu begitu, sehingga jelas bahwa mereka punya ide, punya gagasan, dituangkan pada sebuah proposal, kemudian diajukan ke Pak Haji, nanti baru kita pelajari gitu. Kemudian setelah dipelajari, kedua-duanya bisa dipanggil duduk bersama, kemudian kita selaku pimpinan harus adil pula agar kedua pendapat, kedua keinginan, kedua gagasan ini dapat terakomodir, maka akan enak begitu. Jangan sekali-kali mematahkan ide, gagasan seseorang, apalagi ketika ada dua ide, dua gagasan, dua keinginan yang berbeda dalam sebuah perencanaan kegiatan. Kita akomodir dua-duanya agar kedua-duanya merasa dihargai, merasa diakui, kemudian akhirnya mereka punya semangat kembali, tapi tetap semangat untuk diajak bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang lain. Manakala keinginan, gagasan, usulannya sudah dipatahkan ketika mereka menyodorkan ide, gagasan dan keinginannya, maka udah kesananya yakin tidak akan keluar lagi ide dan gagasannya untuk program dan kegiatan selanjutnya. Maka kita harus hati-hati dalam menentukan sikap dalam pengambilan kebijakan ketika ada dua kelompok, ada dua orang yang mengajukan gagasan, keinginan yang sama dalam sebuah kegiatan. Jadi sudah ini Pak melalui proposal. Ya, melalui proposal. Kemudian Pak, selama menjalankan keputusan Bapak tadi itu yang tersebut,
ada Bapak hal-hal yang menurut Bapak efektif, jadi dalam solusi mencari solusi itu efektif, Pak. Dalam mengambil keputusan ada hal yang disebut efektif, Pak, dalam mengambil keputusan tersebut? Efektif karena kita duduk bersama kan tadi, duduk bersama sehingga ada titik temu antara gagasan A, gagasan gagasan si A, gagasan si B, gagasan guru A, gagasan guru B, kemudian duduk bersama dengan Pak Haji selaku penentu kebijakan. Apabila usulan gagasan keduanya dapat diterima, apalagi dapat dikolaborasikan, sehingga akan menghasilkan sebuah ide, sebuah kegiatan yang baik, kedua-duanya merasa dihargai, kemudian akhirnya akan enjoy dalam melaksanakan sebuah kegiatan dari ide dan gagasan yang mereka tawarkan tersebut. Jadi duduk bersama ya. Ya, duduk bersama yang lebih efektif, duduk bersama kita bicarakan bersama, kemudian apa titik temunya, kemudian sehingga kita bisa melaksanakannya secara bersama-sama. Itu kalau dalam permasalahan ide, gagasan, keinginan beberapa guru gitu yang menyodorkan gagasan, keinginan atau rencana harapan dalam sebuah kegiatan. Begitu banyak permasalahan yang lain, itu hanya satu contoh kasus saja, tetapi kasus apapun ketika muncul, maka solusi yang paling baik adalah kita duduk bersama, kita selesaikan, kita cari titik temunya sehingga ke beberapa pihak enak, sehingga menjalankannya pun dapat bersama-sama, tidak ada kendala, tidak ada masalah, karena ketika ada perbedaan pendapat itu sudah clear dalam kegiatan duduk bersama tersebut dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam kasus yang tadi Pak sudah ditemukan solusi efektif, kemudian sudah mencoba duduk bersama. Nah, barangkali Pak ada tantangannya dalam mencapai solusi tersebut, Pak? Tantangannya yang paling berat adalah ego. Menghadapi ego masing-masing, karena dengan ide, gagasan, keinginan yang disampaikan dalam sebuah perencanaan kegiatan, pasti masing-masing memiliki ego. Ego itulah yang menimbulkan silang atau perbedaan pendapat yang sama-sama harapannya, keinginannya, gagasannya dapat terakomodir gitu kan. Maka kita selaku pimpinan yang harus bisa menetralisir, kemudian kedua-duanya ego itu bagus apabila kita kemas dengan baik. Ya tadi, mengapa tidak duduk bersama sehingga kemudian kita fasilitasi, akhirnya kedua ego itu dapat menghasilkan sebuah perencanaan program yang lebih baik. Tadi jelas Pak disampaikan, apabila kedua gagasan, kedua keinginan, kedua harapan itu terakomodir, maka kedua-duanya akan merasa dihargai, merasa diberi kepercayaan, maka kemudian enjoy melaksanakan kegiatannya dari gagasan, pendapat, usulan yang mereka sampaikan. Barangkali Pak dalam disebutkan ada dalam hal-hal yang menjadi solusi tersebut, Bapak biasanya lebih menentukan jadwalnya terlebih dahulu bersama penonton tersebut, atau langsung menyelesaikannya dengan bentuk langsung di tempat, jadi langsung pada saat itu juga, apa perlu dijadwalkan terlebih dahulu? Jadi penyelesaian masalah itu biasanya ketika permasalahan itu
Nah, tentu sikap yang baik yang harus kita lakukan segera untuk mengambil sikap untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda maka akan ada permasalahan baru, akan ada permasalahan yang lain. Tadi contoh, dua orang guru memiliki gagasan, memiliki keinginan menyodorkan rencana kegiatan. Kalau terlalu lama permasalahan itu tidak diselesaikan, bisa saja si A mendapatkan masukan dari C, B mendapatkan masukan dari D. Mending kalau masukan itu bersifat positif. Tapi ketika adanya perbedaan pendapat yang sudah dibumbui oleh tadi rasa pandangan yang negatif, maka akan lebih menganga perbedaan pendapat. Kemudian egonya semakin ada dukungan, maka akan semakin ramai. Nah, solusinya ya secepatnya ambil sikap untuk duduk bersama, sehingga pada saat itu pula diputuskan bersama kegiatannya apa dari dua usulan yang disodorkan. Kedua-duanya terakomodir. Kemudian diputuskan kapan waktu pelaksanaannya. Kemudian sampai detil ke biaya yang harus dikeluarkan, sehingga sama-sama tahu, sama-sama terbuka, sehingga dalam pelaksanaannya mereka akan happy, enjoy untuk pelaksanaan. Kemudian Pak, dalam kasus yang tadi Pak, ada nggak sih Pak seseorang mungkin yang mendukung atau bisa membantu, atau ada faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah? Nah, jelas ketika usulan itu, gagasan itu, keinginan itu, tawaran kegiatan itu datang dari dua orang, maka Pak Haji selaku pimpinan kan punya para wakil kepala sekolah. Para wakil kepala sekolah punya para pembantunya. Nah, bisa juga dibicarakan terlebih dahulu dengan mereka, sehingga Pak Haji dalam mengambil keputusan tidak sepihak dari Pak Haji saja, tetapi para wakasek dari 4 bidang itu pun mengetahui dari program atau ide gagasan yang ditawarkan. Justru yang harus kita lakukan itu tadi, ketika ada sebuah kegiatan, kemudian guru diberi kesempatan untuk mengeluarkan ide dan gagasannya, kemudian timbul silang pendapat dari beberapa orang untuk kegiatan tersebut, kemudian kita berikan kesempatan kepada para wakasek untuk memberikan pertimbangan kepada Pak Haji selaku pimpinan, sehingga dalam pengambilan kebijakan nanti lebih baik lagi. Karena memang perlu adanya koordinasi antara keempat wakasek tersebut kan, dari sisi waktu, dari sisi tempat. Dari sisi waktu harus berkoordinasi dengan bagian kurikulum. Jangan-jangan kalau tidak koordinasi nanti waktunya mengganggu kegiatan proses pembelajaran. Kemudian dengan sarana prasarana, karena sebuah kegiatan tentu membutuhkan sarana dan prasarana, harus juga dikoordinasikan dengan sarana prasarana. Kemudian dengan humas, ada tidak informasi yang harus disampaikan kepada guru-guru atas sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian ada silang pendapat, ada permasalahan yang harus diselesaikan. Kemudian setelah keputusan itu selesai, haruskah disampaikan pada orang tua siswa? Humas harus tahu gitu. Kemudian siswa jelas ya, kalau kegiatan misalnya yang berkaitan dengan kesiswaan, tentu kesiswaan tadi yang membawa
permasalahan itu untuk diselesaikan bersama, karena memang tadi misalnya kalau kegiatannya kegiatan kesiswaan, ada dua pendapat kesiswaan yang berkaitan dengan kegiatan kesiswaan, kemudian yang harus lebih tahu ya tentu Wakasek kesiswaan sendiri. Ketika Wakasek kesiswaan kemudian tadi tidak bisa menyelesaikan pendapat, gagasan, keinginan dari kedua belah pihak, padahal sudah tertulis dalam sebuah proposal, Wakasek pun misalnya gamang untuk menentukan karena ada dua pendapat, dua gagasan, dua ide, dua ajuan proposal misalnya, ya diserahkan ke Pak Haji. Pak Haji menyelesaikan permasalahan tersebut, ya mengapa kita tidak duduk bersama? Kalau perlu tadi tidak selesai antara A, B dengan Pak Haji, mengapa tidak dengan para Wakasek kan yang membidangi bidangnya masing-masing. Jadi kolaborasi ya. Ya, lebih kolaborasi. Pak Haji dalam menentukan kebijakan selalu meminta pertimbangan para Wakasek. Ini pertanyaan aku tadi. Ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak pelajaran apa yang bisa kita atau Bapak atau ya kita ya Pak, saya pun bisa banyak belajar dari Bapak yang dapat kita apa pembelajarannya menurut Bapak? Tidak ada permasalahan yang berat, tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Makanya jalan keluarnya adalah duduk bersama, kita selesaikan bersama, kemudian kita cari titik temu dari permasalahan itu sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan, sebuah kesepakatan, sebuah solusi, sebuah jalan keluar dari permasalahan yang ada. Maka Haji yakin setiap permasalahan yang diselesaikan dengan duduk bersama, dimusyawarahkan, kemudian cari kata mufakat, maka itu adalah penyelesaian permasalahan yang terbaik. Itu yang Pak Haji bisa ambil dari beberapa pengalaman mengalami permasalahan-permasalahan yang berlangsung di sekolah. Itu yang nilai yang bisa kita ambil, dan tentu saja barangkali hal ini harus tetap konsisten dijalankan oleh Pak Haji, demikian pula oleh Neng Ade calon pemimpin ke depan, setidaknya bisa mengambil sikap yang baik yang bisa kita ambil dari sebuah contoh kasus dari permasalahan yang ada. Itu hanya baru satu kasus saja, dan ini mah kasusnya tidak ada hubungannya dengan orang tua siswa. Ada lagi permasalahan yang kaitannya dengan harus misalnya permasalahannya harus melibatkan orang tua siswa, ada seperti itu, atau permasalahannya muncul dari orang tua siswa misalnya yang tidak menerima program kegiatan yang dilaksanakan oleh kita. Kalau tadi contoh kasus dari permasalahan dari dalam karena adanya dua pendapat, dua ide, dua gagasan, kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah masalah, kemudian itulah solusi penyelesaian yang terbijak yang menurut Pak Haji, menurut Pak Haji yang mungkin bisa nanti dijadikan sebagai pengalaman oleh Neng Ade ke depan. Itu barangkali Neng Ade. Pak Alhamdulillah nih sudah terpenuhi semua pertanyaan saya juga. Terima kasih banyak Pak, betul sekali tadi pengalaman Bapak sangat berharga untuk saya ke depannya, pembelajaran untuk kita semua. Apa yang menjadi kepentingan seorang pemimpin itu harus seperti itu ya Pak ya, pertimbangkan, ada kolaborasi dan sebagainya. Nah, ini bakal menjadi pelajaran yang berharga bagi saya Pak khususnya.
Jadi saya terima kasih banyak Pak hari Mangga, ini, mangga, banyak mangga. sekali ilmu yang bermanfaat. Semoga Bapak juga barokah ya Pak ya, Amin, memberikan amin, ilmu amin, kepada amin. saya. Amin. Semoga lancar terus Bapak, Amin. sukses selalu. Amin. Semoga semuanya berkah ya Pak. Amin. Amin. Terima kasih Pak Haji Mangga, mangga, waktunya. mangga. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keadaannya baik-baik saja. Ya, baik Pak. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih Pak. Hari ini Bapak sudah menyempatkan waktu dan juga kesempatannya kepada saya. Jadi kegiatan hari ini saya tuh ada sebuah tugas Pak dalam program pendidikan kejuruan ini berkaitan dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di sini kebetulan yang saya ingin cari informasinya, pengalaman juga, pembelajaran juga, yang kebetulan sumbernya Bapak sebagai kepala sekolah. Gitu Pak. Oh, jadi mencari tentang kebijakan yang ada di sekolah. Ya, betul sekali Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Baik Pak, langsung saja Pak ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi kan Bapak sebagai kepala sekolah ini sudah berapa banyak pengalaman Bapak dalam salah satunya menangani sebuah masalah, kemudian juga kasus-kasus yang dihadapi mungkin siswa atau guru ya Pak. Nah, di sini saya ingin banyak belajar dari Bapak tentang setiap masalah itu pasti kita mencari solusi ya Pak ya. Pasti kita mencari pilihan-pilihan apa sih yang jadi keputusan kita nanti. Nah, menurut Bapak Pak selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana sih Pak dalam menangani sebuah kasus itu atau masalah itu lebih cenderung kepada dilema etika atau yang rujukan moral Pak? Jadi lebih cenderung secara garis besarnya lebih ke mana? Pada prinsipnya memang di sekolah itu ya tentunya saya sebagai kepala sekolah lebih cenderung itu untuk ditangani kepada kasus-kasus yang berhubungan dengan siswa. Jadi diantaranya banyak kasus-kasus siswa itu yang paling dominan di sekolah itu saya selama menjadi kepala sekolah dari SMP yang sebelumnya ke yang sekarang. Yang pertama adalah tentang kenakalan disiplin siswa. Ya, tentang disiplin siswa terkait dengan kehadiran siswa ini sangat butuh perhatian sekali itu dari sekolah, di mana bahwa siswa-siswa yang sekarang itu mereka diberikan fasilitas oleh orang tua, justru ada saja yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya contohnya anak diberikan motor dari rumah berangkat jadi ke sekolah tidak nyampe, itu salah satu kenakalan atau dilanggar oleh siswa dalam kehadiran. Ya, berarti dari kasus yang Bapak sampaikan tadi lebih kepada dilema etika ya Pak ya? Iya, dilema etika. Selama ini Pak dalam menangani kasus-kasus itu Pak, bagaimana sih Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan dalam pengambilan keputusan seperti apa Pak? Terutama kan kasus-kasus di sini Bapak pernah mengalami
yang tadi itu kan dilema kan ada dua kepentingan ya Pak ya. Iya. Ada sisi lain ini benar, sisi lain tidak benar. Itu seperti apa yang sudah Bapak pernah jalani? Yang pertama, untuk menangani kasus ketidakhadiran siswa di sekolah, tentunya saya sebagai kepala sekolah memberikan atau menginstruksikan kepada Bapak Ibu wali kelas, karena Bapak Ibu wali kelas itu adalah orang tua di sekolah. Jadi bahwa Bapak Ibu wali kelas setiap hari harus mengecek kehadiran siswa, dan kalau di kelas ternyata ada siswanya yang tidak hadir, tidak ada keterangan, saya harus menyampaikan bahwa itu secepatnya harus menghubungi orang tua dari kelas itu, karena tidak menutup kemungkinan bahwa anak itu dari rumah tapi ke sekolah tidak nyampe, itu diantaranya. Kemudian kalau memang anak tersebut sudah melakukan hal yang kurang baik, terutama dalam kehadiran, kalau lebih dari 3 hari itu biasanya wali kelas harus melaksanakan visit, mengunjungi rumahnya, itu bisa dibantu dengan guru BK. Sehingga permasalahannya, kalau anak ini sudah dikunjungi ke rumah, barangkali akan tahu sebenarnya apa yang melatar belakangi siswa itu tidak hadir. Bisa saja mereka tidak hadir karena memang anak itu nakal, atau memang tidak hadir karena anak itu membantu orang tuanya. Jadi bahwa wali kelas, guru BP, ya kesimpulannya bahwa sekolah harus tahu permasalahannya siswa yang tidak hadir itu apa. Jadi tidak memonis anak pada saat mau ada kenaikan atau kelulusan. Itu diantaranya untuk menangani yang ketidakhadiran. Sebenarnya kasus yang melanggar disiplin itu banyak, bukan hanya kehadiran saja. Ya, anak itu bisa saja kasusnya adanya kekerasan, adanya tawuran, atau juga membuli temannya dan lain sebagainya. Itu diantaranya banyak sekali anak-anak yang terjadi melanggar tata tertib yang ada di sekolah seperti itu. Jadi baik yang tidak hadir, baik yang melanggar sepertinya masuk geng atau tawuran atau apa saja, itu yang pertama kali adalah wali kelas dan guru BP harus melaksanakan fungsi ke rumahnya. Itu Berarti di sini Bapak langkah-langkah atau prosedur yang dijalankan itu adanya kerjasama ya Pak, kolaborasi. Adanya kerjasama ya antara Bapak Ibu guru ya dan juga orang tua, karena tentunya waktu lebih banyak dengan orang tua siswa itu dibanding guru sekolah atau dengan Bapak Ibu guru itu. Jadi harus ada juga respon dari orang tua, sehingga kami di sekolah tidak mungkin bisa maksimal tanpa dukungan dari orang tua. Berarti sangat bagus sekolah sudah melibatkan orang tua kolaborasi ya Pak. Iya. Kemudian Pak, apa saja nih Pak selama ini dalam menangani masalah seperti itu yang tadi Bapak sampaikan, yang dianggap Bapak itu efektif, cara-cara yang efektif itu ada tidak Pak? Ada ya, memang cara-cara yang efektif bahkan berhasil, bahkan bisa untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran disiplin di sekolah. Itu yang paling efektif adalah dengan home visit. Kalau home visit, karena akar permasalahannya akan ketahuan, sehingga si A atau anak tersebut melakukan ini karena diantaranya ya tadi, misalnya karena dari kurang perhatian dari orang tua, atau memang anak itu nakal atau bagaimana. Tidak, sehingga kalau dengan adanya
pihak sekolah mengunjungi rumahnya, semuanya permasalahan akan ketahuan di sana, sehingga kita pihak sekolah dan orang tua akan bekerja sama di sana, sehingga kerjasama itulah yang menghasilkan buah yang positif. Itu memang yang sudah dirasakan oleh kami di sekolah, itulah yang paling maksimal. Jadi tidak melibatkan pihak luar seperti polisi atau apa, tidak. Jadi langsung saja dari pihak sekolah langsung mendatangi orang tua, karena akan ketahuan nanti siswa itu yang melanggar apa, karena apa, sehingga nanti orang tua bisa sama-sama menjalankan itu. Berarti hal yang efektif itu tadi tuh merupakan home visit, Iya, kemudian kolaborasi, Iya. data yang valid ya Pak langsung. yang valid ya, sehingga nanti ya tadi tuh ya, akar masalahnya apa, anak itu banyak pelanggaran itu, misalkan ya tadi apakah memang kurang perhatian orang tua atau memang keterbatasan biaya, kan banyak lah macamnya. Jadi kalau sekolah sudah bisa untuk mengunjungi itu baik sekali, sehingga akan tahu keadaan di keluarga siswa yang sebenarnya. Kalau memang nanti berkendala di biaya, kan pihak sekolah bisa memberikan peringanan seperti itu. Jadi kan kedisiplinan itu bermacam-macam sih, bisa karena dari kenakalan anak itu sendiri, kemudian bisa pengaruh dari luar, bisa dari kekurangan biaya. Itu banyak faktor yang dialami oleh siswa, sehingga banyak hal yang dilanggar tentang disiplin sekolah itu. Menurut Bapak Pak, dari kan sudah menemukan dalam pengambilan keputusan itu dengan cara home visit ya Pak. Nah, dalam menjalankan seperti tadi Pak, home visit ataupun mengatasi masalah yang mencari solusinya gitu Pak ya, ada nggak sih Pak tantangannya gitu Pak untuk bisa mencapai solusi tersebut, ada tantangannya? Tantangan sih banyak, di antaranya tantangannya ada di antaranya ini oknum Bang, ada di antaranya orang tua yang sudah lagi tidak peduli dengan siswanya. Artinya mereka itu memberi kebebasan kepada anak, silakan mau sekolah mau enggak, kan seperti itu. Padahal dari pihak sekolah sudah berusaha maksimal mungkin jauh-jauh datang ke rumah itu, tadinya ingin ada bantuan dari orang tua supaya sama-sama nanti kita berikan motivasi dan bimbingan ke anak, seperti itu. Kendala yang kedua, diantaranya ada anak yang tinggalnya tidak bersama dengan orang tua. Ya bukan bisa dengan pamannya, bahkan yang lebih sulit kalau tinggal dengan nenek dan kakek. Sehingga untuk komunikasi pihak sekolah sangat sulit, karena kalau nenek kakek-kakek itu sudah diantaranya tidak memiliki HP atau tidak bisa untuk komunikasi yang lancar. Itu kendala, itu tantangan, itu seperti itu. Tapi ada saja tantangannya Pak. Ada tantangannya, ada saja tantangan seperti itu. Ada yang ada orang tua tadi, ada yang misalnya yang orang tua itu saya bodoh, itu terserah anak. Padahal kan orang tua tidak seperti itu. Kewajiban orang tua itu harus memberikan pendidikan, di antaranya dia harus menyekolahkan. Manakala anak itu melanggar, ya mereka harus berikan motivasi seperti itu. Jadi jangan menyerahkan ke anak, mau sekolah ya mau enggak ya itu ya, artinya saya yakin orang tua seperti itu kurang bertanggung jawab. Justru itu sebagai itu kendala bagi sekolah. Sekolah sudah berusaha ingin menolong anak, tapi orang tua sendiri yang mau ditolongnya seperti itu, tidak ada respon, tidak ada tanggapan. Itu yang memang kendala yang sangat sulit bagi sekolah, ya bingung. Ya orang tuanya sudah menyebodohkan, apalagi ya kita sebagai sekolah itu antaranya. Tinggal sinkron ya Pak. Iya, di antara ada yang seperti itu ya, tapi kan itu kan oknum yang seperti itu. Jadi tidak semua, kalau oknum kan dari sekian banyak itu pasti ada yang seperti itu. Di antaranya memang seperti itu.
Nah, dalam menangani kasus yang tadi itu Pak, biasanya Bapak itu membuat jadwal terlebih dahulu kah? Atau misalkan langsung saja secara spontanitas dalam menyelesaikan masalah tersebut, misalkan di tempat langsung diselesaikan gitu, beres, atau perlu ada jadwal dulu Pak, misalkan kita atur jadwalnya, langkah-langkahnya apa saja dalam misalkan untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Ya, kalau jadwal itu sebenarnya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada lah. Artinya kita bisa mengidentifikasi atau mendata kan anak itu dari 3 tingkatan itu kelas 7, 8, 9 itu kan pelanggarannya bermacam-macam, bervariasi. Ya diantaranya biasanya itu sekolah itu mengundang. Jadi sifatnya mengundang orang tua untuk hadir di sekolah. Ya tentunya mereka diundang oleh sekolah. Nah di sana orang tua itu pertama harus menghubungi wali kelas dan BP. Jadi caranya tidak langsung ke kepala sekolah, tidak. Jadi ditangani dulu oleh wali kelas dengan BP. Nah kalau memang hal itu tidak tuntas, baru masuk ke PKS kesiswaan. Dan kalau memang sampai PKS kesiswaan juga tidak tuntas, itu bisa langsung ke kepala sekolah. Itu dampaknya. Ini memang sangat efektif dan sudah dilaksanakan oleh saya. Itu ya hasilnya positif. Ada anak yang betul-betul berubah, ya. Kemudian kalau memang mereka tidak mau berubah, ya sehingga mereka itu sampai dia pindah dari sekolah misalkan. Tapi ya dengan perjanjian sendiri, karena banyak yang dilanggar tentang aturan, sehingga mereka juga barangkali untuk mencari suasana baru sehingga memutuskan orang tua dan anaknya itu untuk pindah ke sekolah itu. Dan ada seperti itu. Tapi ya yang baik kebanyakan mah alhamdulillah itu bisa dipertahankan ya sampai anak bisa mendapatkan ijazah sampai keluar di sana terus seperti itu. Jadi mungkin dilihat dari segi masalahnya duit Pak. Iya, dari masalahnya apa seperti itu. Memang kebanyakan setelah ya hasil hasil evaluasi lah. Hasil evaluasi itu kebanyakan anak yang banyak sekali melanggar tata tertib itu yang kurang dia disebut kurang perhatian, ya juga tidak begitu. Ya contoh lah, anak ini kan dia dengan ibunya, sedangkan bapaknya sudah tidak ada. Kemudian ada kasus yang ibunya itu kerjanya malam, jadi maghrib berangkat pulang subuh. Nah, sehingga anak itu mereka orang perhatian sehingga mereka bergaul. Padahal anak sekolah itu kan paling tidak ya tidur jam 9 lah. Dan tidur ini karena mereka tidak ada yang mengingatkan, karena orang tuanya kerja, sehingga mereka pulang larut malam sampai jam 1, jam 2 malam, hingga paginya mereka masih ngantuk, tidak sekolah. Itu dan ada itu kasus yang seperti itu. Tapi ya itulah ya, jadi diantara seperti itu kasus-kasus ini banyak sekali kasus yang dialami oleh siswa. Dari kasus-kasus tadi Pak, barangkali pada seseorang atau pihak-pihak atau sebuah faktor yang bisa mempermudah dalam merealisasikan pengambilan yang Bapak ambil itu ada nggak Pak? Misalkan siapa gitu? Ya selama ini gitu ya, karena kami menangani anak bukan pada saat mau kenaikan kelas atau mau lulusan. Kami di sekolah itu menangani anak itu dari awal. Artinya kalau dari awal itu kan masih jauh ke kenaikan, masih jauh ke kelulusan. Jadi tidak ada
orang tua yang mempengaruhi tentang tentang anaknya, apakah ini gimana Pak, yang penting anak saya naik, anak saya lulus, nggak seperti itu. Ya karena apa? Karena tadi kami tidak mau menangani anak itu di akhir. Jadi kalau menangani anak di akhir nanti ya sulit itu, nanti akan muncullah hal-hal yang seperti itu. Kami menangani anak itu dari awal, sehingga akan ketahuan dari akar permasalahannya. Sehingga kalau nanti di akhir bisa jadi nanti ada pihak-pihak orang tua yang mempengaruhi saya sebagai kepala sekolah, gimana caranya anak supaya naik, gimana cara supaya lulus. Tapi alhamdulillah selama ini karena kami ini menangani anak itu ya di awal, artinya pada saat anak itu melakukan pelanggaran langsung ada tindakan yang preventif, bisa ditunda-tunda sehingga ya tidak terjadilah ada istilah pengaruh yang semacam itu dari pihak luar, itu tidak ada. Dan saya selama jadi kepala sekolah belum pernah untuk hal-hal semacam itu. Berarti mungkin di sini supaya saling mendukung, berarti ada kolaborasi tadi itu ya Pak, dengan orang tua, Betul. kemudian pihak-pihak yang seperti rekan guru, kemudian jadi harus bersama ya Pak. Ya betul, bahkan saya sebagai kepala sekolah juga kan di sekolah ada komite sekolah. Kami juga kalau itu permasalahan anak itu sangat berat, kami juga mengundang komite sekolah untuk ikut menyelesaikan masalah ini. Di antaranya ya bisa komite sekolah itu diajak untuk mengunjungi orang tuanya sama-sama dengan BP itu, sehingga mereka jadi ada artinya apa? Ada wakil lah dari orang tua yang menyatakan bahwa saya siap untuk menantu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu kalau memang Bapak Ibu sungkan atau bagaimana atau jauh atau bagaimana ke sekolah bisa dengan komite seperti itu juga ada seperti itu. Banyak langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak sekolah, yaitu pada prinsipnya membantu siswa supaya siswa kembali kepada jalan yang benar seperti itu. Jadi pada intinya semua masalah ini tetap segala pertimbangannya itu lebih menentukan pilihan yang berkepentingan untuk murid ya Pak. Murid ya, jadi ya artinya bahwa kita itu berpihak kepada murid, ya berpihak kepada murid gitu. Jadi tidak semudah memonis anak kamu tidak naik, kamu tidak lulus. Jadi faktanya itu memang harus betul-betul otentik, datanya juga harus valid. Dia tidak seenaknya kan apa namanya, kenaikan kelulusan punya kriteria kehadiran, kemudian ada juga nilai, kemudian ada juga tingkah laku. Jadi banyak faktor-faktor yang mendukung untuk kenaikan atau kelulusan, sehingga ya kami dari awal sudah merencanakan bahwa jangan sampai terjadi ada memonis anak di akhir dengan tanpa ada dasar yang kuat. Dari semua tadi kita kan berdiskusi Pak tentang masalah anak gitu kan, ini kan salah satu dengan kedisiplinan anak ya Pak. Nah dari apa yang semua Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa nih menurut Bapak yang dapat kita ambil atau kita ketik bersama barangkali Pak dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Dari pengalaman ini banyak sekali yang diambil dari melibatkan dari pihak-pihak lain, diantaranya saya sebagai kepala sekolah juga, karena pasti ada komunikasi dengan apakah itu dengan para wakase atau wali kelas atau guru BP, ya kemudian pada komite sekolah, bahkan kepada orang tua. Sehingga alhamdulillah dengan adanya kerjasama komunikasi yang baik, sehingga kami bisa mengambil keputusan itu bisa diterima oleh semuanya. Ya karena keputusan itu sudah dimusyawarahkan dari awal, dan keputusan itu sudah ada direncanakan dari awal, dan sudah ada rambu-rambunya, sudah ada di sehingga
Ya kalau yang namanya keputusan itu memang ada pro dan kontranya ya, tapi tetap yang diambil adalah presentasi dari keputusan itu adalah mengambil di suara yang terbanyak. Pasti ada satu atau dua orang yang dianggap bahwa keputusan itu kurang adil. Contohnya bisa saja apakah itu wali kelas, apakah itu guru bidang studi merasa bahwa si anak itu kayaknya tidak pantas kalau naik misalkan, tapi karena dari yang lain yang banyaknya mengambil keputusan anak itu sudah harus naik, ya tetap itu mesti anak harus ditolong. Itulah karena ada keputusan yang pro dan kontranya itu pasti ada. Tapi ya pada akhirnya juga mereka yang awalnya tidak setuju ya karena dengan banyaknya masukan dari teman yang mereka juga akhirnya untuk ikut setuju kan seperti itu. Jadi itu ya dari pembelajaran kita hari ini, terus saya bisa simpulkan bahwa mungkin sebagai kepala sekolah dan menangani sebuah masa itu harus amat lebih mengutamakan Kepentingan siswa, ya paling utama. Karena bahwa kita di sekolah itu ya orientasinya kepada siswa, dari mulai kebutuhan sarannya, kebutuhan belajarnya, termasuk kebutuhan perhatiannya. Anak itu ya segalanya yang tadi saya katakan bahwa bapak ibu guru adalah orang tua di sekolah kan seperti itu. Saya juga bilang kepada bapak ibu guru, tolong bapak ibu guru itu kepada siswa itu harus mendidik dan berikan kasih sayang seperti kepada anak sendiri kan seperti itu. Karena orientasinya memang untuk siswa. Nah, tadi semua sudah Bapak sampaikan, apa yang sudah saya ajukan juga sudah selesai semua nih Pak. Barangkali itu saja sih yang ingin saya ajukan kepada Bapak tentang wawancara berkaitan dengan modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jadi saya terima kasih banyak Bapak Haji sudah meluangkan waktunya memberikan jawabannya juga kepada saya. Jadi semoga saya juga banyak belajar dari Bapak tentang hal-hal yang sudah menjadi pengalaman Bapak. Saya bisa banyak belajar dari Bapak seperti itu. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Hadi juga sudah bisa mengikuti untuk calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini orientasinya Ibu masuk ke guru penggerak itu untuk menambah kompetensi diri ya, dan juga manfaatnya nanti bisa untuk Bapak sebagai kepala sekolah. Dan jangan lupa ilmu yang sudah didapatkan oleh Ibu selama mengikuti guru penggerak ini bisa ditularkan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah sehingga bisa untuk memajukan sekolah ini. Pak, saya usahakan. Mohon dukungannya Pak ya, doanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama.